Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan kelas 11 paket C. Kita kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembaharu-pembaharu dalam agama Islam. Dari kali ini kita akan membahas tentang munculnya pembaruan dalam dunia Islam di tahun 1800 dan seterusnya. Menurut Harun Nasution, mengarang tahun 1985, beliau membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi tiga garis besar, yaitu yang pertama adalah periode abad klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi, lalu periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode abad modern 1800 sampai sekarang. Pada periode abad klasik, menurut Muhammad tahun 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memberitakan supaya manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, tapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan lain sebagainya. Serta yang keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Ini awal-awal perkembangan agama Islam yang cukup pesat waktu itu. Sementara di periode abad pertengahan, tahun 1250 sampai 1800 Masehi, di periode ini, terutama abad ke-16 sampai ke-18, laju keilmuan dari para ulama Islam itu semakin melemah. Ciri-cirinya adalah pertama, ulama kurang berani melakukan istihad. Ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah tidak pada tempatnya, tidak pada zamannya. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik, tidak diolah lagi. Yang keempat, banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada penguasa. Yang kelima, periode ini para ulama hanya mengikuti atau taklid kalau dalam bahasa fikih pada ulama zaman klasik. Yang keenam, ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja sehingga ilmu-ilmu yang lain tidak berkembang di dunia Islam sendiri. Dan yang ketujuh, ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenal lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Sementara di zaman modern, di abad modern 1800 sampai sekarang, di periode ini mulai muncul kembali kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya bangsa Eropa tertinggal malahan dari orang-orang Islam. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik ketika perang salib dan lain sebagainya. Nah, contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah negara Turki Utsmani yang jaya waktu itu diulu-ulukan oleh umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dan oleh penguasa-penguasa Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte, penguasa Perancis, menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dan Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal yang Islam waktu itu dan cukup besar pengaruhnya waktu itu. Sehingga perlu adanya tokoh-tokoh pembaru Islam dan waktu itu sudah lahir. Ada beberapa tempat yang lahir para pembaru Islam. Yang pertama adalah pembaru dari India. Kita sebutkan beberapa. Yang pertama ada Syekh Waliullah. Beliau lahir tahun 1703, wafat 1762 Masehi. Lalu yang kedua ada Sayyid Ahmad Khan tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Di antara pemikiran Sayyid Ahmad Khan ini yang cukup banyak diadopsi adalah yang pertama, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Jadi ini bukan merupakan produk dari langit yang harus dipraktikkan, yang pakemnya sudah jelas, tapi ini adalah dari proses pemikiran manusia. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan, antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terdapat pertentangan, tapi keduanya sejalan dan bisa dikompromikan.
Yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Jadi yang sesuai hanyalah Al-Quran dan hadis yang harus ditetapkan. Sementara pendapat-pendapat ulama zaman dahulu itu masih bisa dirubah menurut Said Ahmad Khan, menyesuaikan dengan kondisi zaman, kondisi wilayah umat Islam zaman sekarang ini. Selanjutnya, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid yang hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengerti alasannya. Jadi didorong untuk berpikiran filosofis, punya pemikiran yang maju, yang berkembang secara mandiri. Yang keenam, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Muslim ini ada dari keterbelakangan adalah dengan pendidikan. Oleh karena itu, beliau, Sayyid Ahmad Khan, ini mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peran penting dalam kebangkitan umat Islam di India, yaitu namanya Muhammadan Anglo-Oriental College atau MAUC yang terletak di Aligarh. Dan yang ketiga yang cukup muda ada namanya Muhammad Iqbal. Beliau lahir 1876 dan wafat tahun 1938 Masehi. Itu adalah para pembaharu yang dari India. Selanjutnya ada beberapa pembaharu dari Mesir, ada cukup banyak. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, ada Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tahtawi yang lebih dikenal dengan At-Tahtawi, ada Jamaluddin Al-Afghani, dan yang cukup terkenal adalah Muhammad Abduh. Dia lahir 1849, wafat 1905 Masehi. Ide-ide dari beliau, Muhammad Abduh adalah yang pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Jadi tidak terkurung di ijtihad ulama zaman klasik. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam yang dapat disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang bisa dikelola dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Lalu, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi, oleh aturan yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Jadi, kekuasaan negara tidak mutlak, tapi kekuasaan negara juga diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada kesemena-menaan dari para penguasa. Pemikiran yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Rashid Ridha, walaupun ada beberapa sedikit perbedaan. Itu merupakan beberapa pembaharu dari Mesir. Selanjutnya pembaharu dari Turki. Ada Sultan Mahmud II tahun 1785, wafat 1839 Masehi. Pemikiran beliau, Sultan Mahmud ini merupakan salah satu raja dari Kesultanan Ottoman, Turki Utsmani zaman itu. Yang pertama, beliau menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, sesuatu yang baru. Dikarenakan di zaman dahulu, bahkan di zaman sekarang banyak kerajaan yang masih menerapkan sistem moneter, sistem kekuasaan tunggal pada seorang raja, sultan, ataupun kepada seseorang yang dipertuan agungkan. Sementara di zaman Sultan Mahmud II diterapkanlah sistem demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menghapus pengkultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Kalau di Jepang ada kaisar yang dianggap sebagai dewa. Dihapuslah hal tersebut yang diadopsi oleh orang-orang Islam, bahwa sultan seperti orang biasa, cuman punya pangkat pemerintahan yang tinggi yang harus dipatuhi. Yang ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum. Jadi tidak hanya ilmu agama, hadis dan lain sebagainya dalam keagamaan, tapi juga kurikulum yang umum seperti ilmu matematika, astronomi dan lain sebagainya masuk ke lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah yang ada di Turki waktu itu. Yang keempat, beliau Sultan Mahmud mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan Maktabi Ulumi Adabiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah, menerjemahkan kitab-kitab dari luar negeri untuk dipelajari di dalam negara Turki itu sendiri. Dan yang terakhir, beliau mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Yang lain dari Turki ada juga namanya Namik Kemal, lahir 1840 dan wafat 1888. Itulah beberapa pembaharu dalam dunia Islam. Nah, para pembaharu tersebut, pemikiran-pemikirannya kemudian diadopsi oleh para pembaharu yang ada di Indonesia. Jadi ada pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Menurut buku H.A. Mukti Ali, dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam.
antara tradisional bergabung dengan ajaran Islam. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efektif dan kurang efisien. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Jadi ada susupan-susupan, adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam, dan adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat waktu itu masih dijajah oleh penjajah, ada Belanda dan Jepang. Berdasarkan 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaharuan Islam di Indonesia melakukan 5 gerakan juga, yaitu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, dibudikan, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan yang di luar Islam, serta melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Ada beberapa tokoh Islam di Indonesia yang disebut sebagai mujaddid atau pembaru agama Islam di Indonesia. Di antaranya ada Syekh Muhammad Tahir Jaludin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara asli Indonesia. Lalu ada Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau disebut Buya Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebagai kemudiannya merupakan pelopor pembaruan Islam di Minangkabau, di Padang Pariaman, Sumatera. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri salah satu organisasi dan persyarikatan besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Lalu ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Demikianlah materi tentang para pembaharu Islam di dunia modern sampai saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.